Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi tuntunan hidup kami, memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada kami, sehingga kami terus boleh mengikuti Engkau dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. PA Muria pada tanggal 23 sampai 29 Mei 2021 diambil dari Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Berkata demikian bagi kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin, sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang tua seringkali melakukan hal yang salah terhadap anak-anaknya. Apa yang dimaksudkan dengan hal yang salah? Seringkali anak-anak tidak dibiasakan untuk datang kepada Tuhan. Contoh paling sederhana, anak-anak tidak dibiasakan ke gereja. Mereka takut anak-anak akan mengganggu ibadah di gereja. Malah kadang-kadang ada gereja atau pendeta yang dalam tanda kutip kurang suka dengan anak-anak. Mereka tidak suka ada suara anak-anak yang menangis di ibadah umum. Padahal jika ada bayi usia di bawah 1 tahun, tentu mereka harus ada bersama-sama dengan ibunya. Dan jika bayi tersebut harus dibawa keluar ruang ibadah umum, misalnya ke sekolah minggu atau di luar gereja, bagaimana juga si ibu bisa mendengarkan khotbah dengan baik? Ini kelihatannya hal yang sederhana, seakan-akan hal yang sepele, tetapi sesungguhnya sangat berpengaruh kepada perkembangan rohani anak tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama sebenarnya juga pernah terjadi pada zaman Yesus, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Yesus yang saat itu sedang mengajar, tiba-tiba didatangi oleh orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Mereka meminta agar Yesus memberkati dan mendoakan mereka. Tetapi apa respon murid-murid? Mereka justru memarahi orang yang membawa anak kecil tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini, yang memarahi orang-orang itu bukanlah orang lain yang merasa terganggu, tetapi yang memarahi justru para murid. Murid-murid pada saat itu bisa kita katakan sebagai orang yang memiliki iman yang paling tinggi, karena merekalah yang dekat dengan Yesus pada saat itu. Tapi justru mereka tidak mengerti kebenaran kesederhanaan ini. Karena kesederhanaan ini justru hal yang penting pada perjalanan Yesus. Yesus sendiri tidak melarang anak-anak datang kepada dirinya. Justru Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak kecil justru ialah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus mau meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus mendoakan dan memberkati mereka, dan kemudian barulah ia pergi dari situ. Mengapa Yesus mau melakukan hal ini? Padahal mungkin ia sedang lelah, letih karena pelayanannya. Karena Yesus pada saat itu
ingin memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak, termasuk kepada murid-muridnya sendiri, bahwa Tuhan tidak pernah menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Orang dewasa yang tidak mengerti ini justru membuat aturan agar anak-anak harus mau mengerti kemauan mereka. Anak-anak dilarang untuk pergi ke gereja karena pendeta, jemaat, atau orang tua sendiri tidak ingin diganggu oleh tangisan anak-anak tersebut. Mereka tidak ingin anak-anak mereka nanti menangis dalam ibadah dan mempermalukan mereka. Tapi apakah itu alasan yang tepat? Tentu tidak. Bagaimanapun juga, anak-anak juga manusia. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk diajar dan untuk datang kepada Yesus. Kalau Yesus sendiri pun tidak melarang hal tersebut, mengapa kita justru melarang mereka? Kalau Yesus tidak keberatan, mengapa kita sendiri keberatan? Mengapa anak-anak disuruh mengalah demi orang tua? Padahal orang tualah yang harusnya mengalah demi anak-anak. Mengapa anak-anak diminta untuk mengerti perasaan orang tua? Padahal seharusnya orang tualah yang harus memahami perasaan anak-anak. Jika dari antara kita ada yang memiliki anak, marilah kita biasakan anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Iya, sejak bayi, mari kita biasakan anak kita untuk berdoa. Minimal pagi hari, sebelum tidur, ketika makan. Dan jika di daerah kita ada siaran radio rohani, televisi rohani, atau lagu-lagu rohani, kita bisa menyetelkan bagi mereka. Sehingga anak-anak kita terbiasa untuk mendengarkan lagu-lagu pujian dan juga khotbah firman Tuhan. Hal ini justru jauh lebih baik daripada kita membiarkan anak-anak kita hanya sekedar bermain gadget atau justru menonton acara-acara yang tidak sesuai dengan umurnya. Terlebih lagi, marilah kita membawa anak kita ke gereja sejak kecil. Biarlah ia datang kepada Tuhan dengan caranya. Ikutkan anak kita dalam kebaktian, dalam ibadah sekolah minggu, dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Dan percayalah bahwa ketika anak-anak sejak kecil sudah diajarkan untuk datang kepada Yesus, maka masa depannya pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengenal Yesus sejak kecil. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, belajarlah dari anak kecil, karena orang yang seperti itulah yang akan masuk dan empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau melalui renungan ini kami boleh diajarkan bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak. Kami juga diingatkan untuk bersikap baik kepada anak-anak, mengerti anak-anak, terlebih lagi membawa anak-anak kami untuk mengenal dan semakin dekat dengan Engkau ya Yesus penebus dosa kami. Bapa, berikan kami hikmat kepintaran, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh menanamkan dan menumbuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur.